Selamat bertemu kembali untuk adik-adik saya di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke, topik kita kali ini ada 4, yaitu fungsi pengelolaan kelas, tujuan pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Oke, kita mulai saja dengan fungsi pengelolaan kelas. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Nah, pada fungsi perencanaan ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan guru atau perlu dipahami guru. Nah, di sini dalam fungsi perencanaan terdapat begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan guru. Yang pertama, penetapan materi yang akan diajar, kemudian strategi pembelajaran, lalu metode pembelajaran serta penilaian pembelajaran. Nah, di sini adik-adik pada tahap perencanaan, setelah guru menentukan materi apa yang akan diajarnya, maka guru wajib menentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajar tersebut. Nah, begitu juga dengan pemilihan sumber-sumber belajar dan juga media pembelajaran yang benar-benar sesuai atau relevan dengan materi yang akan diajarkan. Usahakan media pembelajaran benar-benar mewakili atau benar-benar menambah wawasan siswa sehingga siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi, sebenarnya fungsi media pembelajaran di sini adalah perantara antara materi dengan siswa, sehingga siswa akan sangat mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi di sini guru harus benar-benar memilih media yang tepat dan relevan dengan materi yang diajarnya. Begitu pula dengan sistem penilaian. Sistem penilaian harus sesuai dengan materi yang diajarkan pada hari itu. Selanjutnya, selain kedua hal tersebut, hal yang perlu dipikirkan guru di sini adalah metode. Oke, berikutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini adik-adik adalah upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Nah, di sini yang dilakukan oleh guru adalah melihat kembali apa hal yang sudah disiapkannya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan guru di sini adalah melihat, kemudian mengamati. Apabila masih ada hal yang dibutuhkan atau belum lengkap, silahkan untuk dilengkapi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Berikutnya adalah fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan itu adalah fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran secara maksimal, serta menciptakan suasana kelas yang sehat, dinamis, dan menyenangkan. Nah, di sini fungsi pengarahan ini adalah fungsi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan pengolahan kelas, di mana di sini menciptakan suasana kelas yang sehat, dinamis, dan menyenangkan itu adalah tergantung gurunya. Guru harus memiliki kreativitas untuk tetap menciptakan atau bagaimana caranya agar selalu membuat siswa betah di dalam kelas. Suasana kelas yang menyenangkan itu bukan artinya begini ya, membuat siswa senang-senang. Tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana caranya agar siswa betah mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Seperti itu. Jadi di sini ya tugas guru sangat berat dan memang yang paling penting di sini adalah daya kreativitas dari guru tersebut untuk menciptakan suasana kelas yang bagus. Lalu berikutnya adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini adalah suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sudah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Nah, di sini adalah kegiatan fungsi pengendalian ini adalah fungsi yang paling terakhir, yang mana di sini guru mengoreksi diri.
Yang paling penting adalah menanyakan kepada diri sendiri, apakah materi yang saya sampaikan hari ini sudah dipaham oleh siswa? Apakah pembelajaran yang dilaksanakan hari ini sudah efektif, sudah mencapai tujuannya? Nah, bagaimana caranya agar guru tahu bahwa pembelajaran atau tujuan pembelajaran sudah tercapai? Nah, dilakukan kegiatan tanya jawab. Guru wajib menanyakan kembali hal-hal apa saja yang sudah dipelajari hari itu. Nah, apabila siswa mampu menjawabnya, artinya bahwa materi yang sudah kita ajarkan sudah dipahami oleh siswa. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Jadi disitulah guru bisa mengetahui bahwa apa yang sudah disampaikan hari itu dipahami oleh siswa. Berikutnya, tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, membina dan membimbing siswa sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Maksudnya begini, tujuan pengelolaan kelas ini, seorang guru harus mampu membuat siswa itu merasa dirinya bahwa dia sama dengan siswa yang lain di dalam kelas itu. Jadi dia tidak boleh sombong. Apabila begini, kan setiap siswa ini berasal dari keluarga yang berbeda-beda ya. Ada yang dari keluarga kaya, ada yang dari keluarga miskin, dan ada yang dari keluarga pas-pasan. Tetapi jangan sampai mereka membawa hal tersebut sampai di dalam kelas sehingga ada yang minder, ada yang sombong. Jangan sampai seperti itu. Jadi guru harus menciptakan suasana kelas yang bagus, yang membuat siswa itu merasa dirinya sama di dalam kelas dan di hadapan guru-gurunya. Sehingga hal tersebut juga dapat membentuk sifat-sifat setiap siswa, dapat membentuk karakter setiap siswa. Jadi utamanya itu ya pada guru. Hanya gurulah yang mampu membuat siswanya itu memiliki karakter yang baik. Guru harus bisa menjadi model. Artinya begini, guru jangan menunjukkan sikap negatif kepada siswa, jangan sampai siswanya nanti menirunya. Guru harus menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga guru bisa ditiru oleh siswa. Sifat guru bisa ditiru oleh siswa. Kemudian yang kedua, membantu siswa belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap siswa di dalam kelas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tugas guru di sini apa? Tugas guru adalah mengembangkan kelebihan siswa, mengembangkan kemampuan siswa, lalu membuat siswa belajar akan kekurangannya. Bagaimana caranya ia mencintai kekurangannya? Dengan belajar dan juga tidak kalah karena kekurangannya. Jadi di sini tugas guru itu cukup berat, karena gurulah satu-satunya yang mampu membuat siswa mencintai kekurangannya dan mengembangkan kelebihannya. Oke, yang ketiga, menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas, sehingga kondisi itu dapat memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, sikap, serta apresiasi yang positif bagi para siswa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan masih ada hubungannya dengan tujuan yang pertama, bahwa tujuan pengelolaan kelas itu adalah menciptakan suasana sosial yang bagus di dalam kelas, membuat siswa untuk memiliki perasaan yang sama, diperlakukan sama oleh gurunya. Jadi tidak ada yang namanya anak emas, kemudian tidak ada yang begini anak yang paling dipojokkan atau dikucilkan di kelas. Jangan sampai ada seperti itu. Jika ada hal-hal seperti itu, artinya kelas itu sudah tidak sehat. Nah, di sini fungsi guru dalam mengelola kelas. Bagaimana caranya supaya siswa memiliki sifat yang sama dalam kelas. Yang terakhir, membantu para siswa agar dapat bekerja dengan tertib, sehingga tujuan pengajaran secara efektif dan efisien dalam kelas dapat tercapai. Nah, tugas ini juga berat. Bagaimana caranya supaya guru menciptakan suasana yang menyenangkan, tetapi juga siswa tetap tertib. Tertib di sini artinya apa? Tertib ya sesuai dengan porsinya ya. Artinya siswa juga tidak harus datang diam, duduk dan dengar. Juga siswa tidak harus selalu senang-senang di dalam kelas. Tidak begitu artinya. Sesuai dengan porsinya. Bagaimana caranya supaya guru membentuk sikap siswa agar tidak berlebihan?
Kalau ada hal yang lucu diceritakan, maka responnya yang pas-pasan saja. Begitu juga sebaliknya. Jadi, tugas guru itu memang cukup berat ya untuk pengelolaan kelas. Saya berharap kalian semua memahami apa yang saya sampaikan kali ini ya adik-adik. Lalu apabila dari tujuan pengelolaan kelas sudah dicapai, maka akan ada dua kemungkinan yang dialami oleh siswa. Yang pertama, semua pengelolaan kelas dapat dikatakan berhasil apabila siswa mampu untuk terus belajar. Yang kedua, sebuah pengelolaan kelas dapat dikatakan berhasil apabila siswa mampu untuk melakukan pekerjaan tanpa membuang-buang waktu dengan percuma. Itu dia tentang tujuan pengelolaan berikutnya. Prinsip pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas ada fungsinya, ada tujuannya, juga ada prinsip-prinsipnya. Prinsip pertama adalah hangat dan antusias. Nah, jika guru berhasil membangun sikap yang hangat dan antusias pada dirinya sendiri, maka upaya untuk mengelola kelas akan dapat diwujudkan. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang berkualitas dan menyenangkan. Jadi, pengelolaan kelas itu pada intinya adalah pada guru itu ya. Guru harus merasa memiliki anak-anak dan suasana di dalam kelas. Harus menikmati suasana pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga nanti suasana itu dapat berkualitas dan menyenangkan baik guru maupun siswa. Kalau sudah seperti itu, maka dengan sendirinya materi yang kita bahas hari itu dapat dengan mudah diresapi oleh siswa dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Pokoknya, segala hal yang bertujuan dengan pengelolaan kelas itu hanya ada satu tujuan utamanya, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip berikutnya, memberikan tantangan. Sebuah tantangan dapat dilakukan melalui penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan pelajaran. Nah, maksudnya di sini memberikan tantangan itu bukan memberikan cobaan kepada siswa, tapi memberikan tantangan itu membuat agar siswa itu bisa berpikir. Misalkan pada saat sebelum pembelajaran berlangsung, guru memberikan pertanyaan terkait materi yang akan kita pelajari nanti. Misalkan kita mau mengajar tentang cara menulis khotbah, lalu kita tanya kepada siswa siapa yang pernah mendengarkan khotbah atau pidato ya, seperti itu. Jadi di sini guru perlu memberikan tantangan kepada siswa yang pasti tantangannya itu bersifat positif dan edukatif. Berikutnya, bersikap lugas. Cara mengajar yang monoton tanpa penggunaan alat atau media, tanpa gaya belajar yang menyenangkan, serta tanpa pola interaksi yang aktif hanya akan menimbulkan rasa bosan bagi siswa. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Jadi bersikap lugas ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Bersikap lugas bukan hanya tentang bagaimana sikap lugas di depan siswa pada saat mengajar, itu tidak, tapi ini berkaitan dengan pemilihan sumber yang baik, kemudian inovatif, dan guru harus kreatif, lalu harus menggunakan alat atau media, sehingga tidak hanya sekedar guru tidak hanya sekedar ceramah, tapi bukan maksudnya begini saya menjelekkan ceramah. Diusahakan agar pada saat pembelajaran berlangsung hindari kegiatan ceramah yang mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Jadi harus ada variasi metode itu. Kemudian penekanan pada hal yang positif. Kelas yang ideal adalah ketika guru selalu berkonsentrasi pada hal-hal positif yang dilakukan siswa dan lebih memilih melakukan pendekatan personal saat harus menangani siswa yang bertindak negatif. Jadi penekanan pada hal yang positif maksudnya begini. Kita arahkan siswa agar selalu berpikir positif dan melakukan hal yang positif. Contoh sederhananya, misalkan ada seorang siswa yang menertawakan temannya di dalam kelas. Kita tidak boleh membentaknya atau memarahinya di depan teman-temannya, tetapi kita melakukan pendekatan secara personal. Usahakan agar si anak juga tidak mengalami depresi atau merasa malu karena dia ditegur oleh guru. Itu ya.
Jadi upayakan supaya dia juga memiliki tanggapan positif ketika ditegur. Jadi kita melakukannya secara personal. Saya berharap kamu paham. Berikutnya, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah bagaimana agar anak didik dapat mengembangkan sikap disiplin dengan baik. Oleh karena itu, seorang guru harus memberikan teladan yang baik. Jadi penanaman disiplin diri ini seperti yang sedang gencarnya sekarang ya, bahwa pendidikan karakter itu harus selalu ditekankan. Yang mana pada saat pembelajaran berlangsung tidak hanya menanamkan pengetahuan pada siswa, tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa, tetapi juga penanaman disiplin diri atau pengembangan karakter yang baik, karakter yang positif pada diri siswa. Dan itu dilakukan hanya oleh seorang guru atau pendidik. Oke, itu dia ya. Tanpa memahami prinsip-prinsip tersebut, maka berbagai upaya untuk dapat mengelola kelas dengan baik mungkin tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tapi jika prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam proses pengelolaan kelas, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Oke, adik-adik di rumah, setelah kita belajar beberapa hal, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Jadi, ada banyak hal yang dapat mempengaruhi pengelolaan kelas. Yang pertama itu kurikulum yang berlaku, bangunan dan sarana, kemudian guru, sikap guru, kemudian begitu juga dengan murid. Jadi sebenarnya pengelolaan kelas ini tergantung pada kerjasama antara guru dan murid. Diusahakan agar murid memiliki antusias terhadap apa yang dibuat oleh guru, memiliki respon yang baik. Kemudian dinamika kelas, keadaan di dalam kelas dan lingkungan sekitar. Yang pasti pelaksanaan pengelolaan kelas itu berbeda pada suasana belajar di sekolah di tengah kota dengan di pedesaan. Karena itu tadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas itu salah satunya adalah lingkungan sekitar. Lalu karena faktor tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling bertautan atau saling mempengaruhi satu sama lain untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang efektif dan efisien. Oke adik-adik, itu dia beberapa penjelasan dari saya. Saya berharap kamu memahaminya. Apabila ada hal yang kamu kurang paham, silahkan bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat saya pahami di kolom komentar. Jangan lupa sebut nama dan kelas ya. Saya usahakan untuk bisa menjawabnya dengan baik dan tidak membuat kalian bingung. Oke, materinya sudah selesai. Berikutnya ada tugas. Ini adalah tugas pertama. Jadi tugas sebelumnya itu tidak berlakukannya. Tugas pertama ini saya mulai mendokumentasikannya. Nah, tugas pertama ini saya meminta kalian untuk menyebut dan menjelaskan macam-macam pendekatan pengelolaan kelas. Karena minggu depan kita akan mempelajari tentang topik tersebut. Jadi saya harap kalian membacanya sekarang, lalu sebut dan jelaskan macam-macam pendekatan pengelolaan kelas tersebut. Dan saya berharap kamu menulis sumber dari mana kamu menemukan pendekatan tersebut. Jadi jangan lupa cantumkan sumber pada itu ya, pada buku tugas kalian. Oke, itu dia materi untuk minggu ini adik-adik, untuk kelas 2019 C dan 2019 D PGSD Unika Santo Paulus Ruteng. Saya berharap kalian menikmati materi ini dan tidak bingung. Jadi mohon kerjasamanya agar bertanya kalau memang tidak dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.